حياتي للدنيا سفراء للحب نشأنا وعلى الحب نعيش ونحيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Waktu itu saya masih umur sekitaran 7 tahun, 8 tahunan lah. Soalnya kelas 2 SDM. Ya, sekitar umur 8 tahun. Jadi waktu itu diajakin, cuman yang ngajakin itu bukan teman seangkatan saya, bukan teman semain saya, melainkan orang yang jauh di atas saya. Dia udah tamat sekolah SMA kayaknya. Nah, dia tamat sekolah SMA, cuman dia masih posisinya waktu itu masih belajar juga, masih ikro. Nah, diajak kelas saya, ayo ngaji yuk bareng katanya. Saya belajar ngaji, cuman saya orangnya kalau ketemu sama orang-orang baru tuh nggak langsung bisa ngomong secara terbuka, jadi adaptasinya kurang. Jadi waktu itu juga saya merasa inilah terpacu lah, karena orang-orang yang ada di sekeliling saya nggak nyapa, saya juga nggak nyapa. Jadi belajarnya benar-benar belajar ini, karena lihat banyak teman-teman juga yang udah bisa, kok saya doang ini sisanya yang belum bisa gitu kan. Akhirnya saya kejar, namun kembali lagi setiap belajar sesuatu itu pasti awalnya dari kemauan sendiri biar cepat bisa. Jadi dulu itu keluarga itu sedang lagi keluar kota. Iya. Nah, kebetulan pas maghrib ya, maghrib itu diajakin sama temen itu. Terus jadi pas keluarga udah balik semua, kamu udah ditanya kan sama orang tua, lah kamu mau kemana? Saya mau ngaji. Kemarin pas ibu bapak lagi nggak ada di rumah, saya diajakin ngaji. Diajakin ngaji. Ya, bagus itu, emang dari kemarin ibu udah. Jadi dari ini juga didikan orang tua saya itu, ketika apa-apa saking pengennya kita ngelaksanain kayak ngaji, kayak sholat segala macam itu, saking pengennya bahkan sampai diupah. Nih, sholat zuhur 2.000, sholat maghrib 2.000. Itu didikannya, maksudnya niatan supaya jadi kebiasaan dengan adanya itu. Baik, kita juga semangat. Ketika saya belajar itu pasti keringat nih bercucur semua nih. Saking takutnya ketinggalan sama teman-teman yang lain. Jadi setelah ngaji serius. Iya. Jadi hasilnya 3 bulan alhamdulillah saya udah naik Al-Quran. 2 bulan setelah itu saya diajarin nada tilawah. Tilawah, nagom. Jadi nagom diajarin. Jadi setelah bisa Al-Quran baru beranjak naik ke belajar ngaji lagu. Ternyata hebat juga ya metodenya, bisa sampai tidak nyampe setengah tahun malah ya. Bahkan hanya 3 bulan itu menyelesaikan Iqra. Jadi 1 sampai 6 langsung Al-Quran. Jadi metodenya juga ini, misal nih ada kan nggak mampu kehandle semua itu, gurunya 1 muridnya banyak, jadi yang Al-Quran itu menghandle adik-adiknya yang Iqra,
Terus yang ikro ini ditugasin kalau kamu lagi duduk sendiri, cari teman kamu yang bisa atau kakak-kakak kamu yang bisa supaya minta diajarin. Gitu. Makanya cepet juga. Itu boleh tahu nama gurunya? Jikran. Namanya Ustadz Jikran. Haji Ani biasanya. Itu rumahnya berdekatan atau jauh dari rumah atau harus ke kampung lain? Enggak sih, deket ya? Iya deket, 2-3 rumah lah. Nah jadi itu ngajinya ke tetangga berarti ya, Ustadz tetangga ya. Jadi berawal dari ngaji di rumah tetangga si Ustadz ya, di kampungnya itu belajar ya sampai 3 bulan, baru setelah Al-Quran baru belajar lagi. Nah terus setelah itu gimana kelanjutan belajarnya? Nah setelah itu disuruh ikut MTQ kan, suruh ikut MTQ Musabako, juara 1 tingkat desa. Awalnya itu saya nggak percaya, baru perasaan yang tahun sebelumnya saya benar-benar nggak bisa ngaji. Pas lagi nonton sama orang tua saya bilang, kapan kamu bisa kayak gitu? Nah pas langsung tahun setelahnya itu saya juara 1 tingkat desa dulu. Tingkat desa kan hebatnya. Waktu itu saingannya itu banyak anak guru-guru besar ya, guru-guru besar di di dusun lain lah, yang udah terkenal dari dulu bisanya, bahwa anaknya gini udah di namanya udah berprestasi lah. Nah waktu itu muncul tiba-tiba nih anak nggak tahu siapa langsung juara gitu. Juara 1. Ya saya juga kaget, final katanya waktu itu final gimana ini, langsung saya kaget, terus tahu-tahu dapat juara, alhamdulillah juara 1. Nah setelah itu nanti berlanjut ke kecamatan sampai kabupaten. Iya. Itu berjalan berapa tahun itu belajar itu sampai khatam? Khatam nggak dulu waktu SD itu? Waktu SD khatam. Iya. Nah setelah dari situ baru nanti mungkin setelah SD kan pesantren, dan baru ada di situ mungkin ada pengembangan berikutnya. Pengalaman berkesan saat ngaji. Jadi pengalaman yang paling berkesan itu, kita kan ngaji waktu itu tiap hari ya. Enggak kayak zaman sekarang nggak ada waktu liburnya. Tiap hari. Liburnya kita itu paling lagi ada musim panen. Kayak misal panen, guru ngaji nih, dia punya panen bawang. Tadi panen bawang, jadi otomatis malamnya capek, jadi istirahat dulu. Cuman kita di situ datang dulu, nggak dikasih informasi lewat WA gitu. Berarti seneng dong kalau gurunya capek itu. Iya, kesenangan itu. Kebahagiaan tersendiri. Cuman kita sangat antusias ketika ada diminta sesuatu sama guru, misalnya disuruh bantuin panen padi, segala macam itu. Kerjaan di sawah. Bantu kerjaan di sawah, semuanya pada datang. Semua murid-murid ngaji pada datang. Jadi banyak orang, jadi semakin cepat selesai. Walaupun malamnya kita tetap datang ngaji, cuman bukan ini lagi buat ya sekali ibaratnya buat ngelepas penat lah, ngelepas. Jadi itu pengalaman yang unik berkesan gitu. Ada bayarannya kan? Bayarannya itu enggak di ini, jadi yang mau aja. Jadi saya biasanya orang tua itu kasih khusus beras, terus kayak sembako lah istilahnya, beras dimasukin. Soalnya guru saya itu kalau ditawarin uang nggak mau, langsung nggak usah, ini ada yang naung gitu ya, dari kecamatan ada katanya. Padahal nggak ada, saking ininya, saking ikhlasnya. Ada nggak perkataan dari gurunya waktu itu yang masih diingat sampai sekarang? Perkataan kayak semacam ini ya, pesan lah, nasihat. Biasanya guru saya itu bilang,
kita itu ada kebahagiaan ketika kalian menjadi orang besar di luar sana. Jadi ketika murid sukses, ketika murid saya sukses, maka ada kebahagiaan tersendiri yang ada di dalam hati saya karena saya pernah mengajarkan kalian. Itu pernah disampaikan oleh guru saya. Artinya dia tidak berharap lebih ya, hanya ada kebahagiaan di dalam hatinya tuh luar biasa. Sampai dari SMA sampai dari pas SMP dulu habis ngaji, saya baru nerima telepon kemarin, telepon dari guru saya. Baru itu pertama kalinya ngobrol lagi setelah sekian tahun. Jadi saya bilang alhamdulillah berkat dari jasa-jasa guru saya bisa seperti ini sekarang. Saya bisa dapat menjalani hidup yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Dengan apa yang sudah dicapai, diraih, puas atau tidak? Atau apa perasaannya? Ya alhamdulillah, kalau untuk saat sekarang cukup senang, tapi untuk menuntut ilmu sampai kapanpun tidak akan pernah bisa puas. Artinya kita tidak boleh puas dengan apa yang kita miliki hari ini, harus ada terus peningkatan kualitas kita. Jadi yang sudah bisa untuk membaca, tingkatkan lagi ke tahap selanjutnya, mungkin menghafal. Kemudian sudah bisa tahap itu, terus kita kembangkan lagi ke tahap pemahaman. Kalau sudah terus kita tingkatkan terus menerus, karena tidak ada habis-habisnya, tidak akan ada habis-habisnya. Itu dari kami pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulannya adalah tidak ada orang yang berhasil tanpa jasa seorang yang telah mengajarkannya. Jadi sehebat-hebatnya ustadz zaman sekarang itu pasti ada dulu seorang guru atau ustadz kampung yang pertama kali mengajarkan dia sebagai titik nol dari dia belajar. Dia mengajarkan. Jadi jangan meremehkan ustadz kampung, karena mungkin ustadz kampung itu adalah justru orang yang paling berjasa membentuk ulama-ulama besar. Bahkan ulama tersebut hasil dari ustadz kampung itu bisa melampaui dari dunia sendiri. Sekian dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap